Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Oh, juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya undang sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Allah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan, sebentar kami akan beribadah Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin bersekutu Tuhan. Dan kami terlebih lagi Tuhan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap para pelayan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya berkati, urapi. Dan Engkau juga yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan Tuhan itu berasal daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami jemaat-Mu Tuhan, makin hari kami boleh makin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Makin hari Tuhan, kami boleh hidup benar Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Kami siap beribadah pada hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapa jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, inilah zaman Yehezkel. Tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuaya, besar ladang mengukir di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel,
Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara di tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Ya, dan seperti Engkau Yesus Tuhan. There's no God like Jehovah. 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 Oh, behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's a year of jubilee, and out of Zion Hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. The year of jubilee, and out of Zion Hill salvation comes. Lift your voice. The year of jubilee, and out of Zion Hill salvation comes. Lift your voice. The year of jubilee, and out of Zion Hill salvation comes. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Stream of mercy, never ceasing, call for song of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongue above. Praise the mount, I'm fixed upon it, mount of thy redeeming grace. I was lost in utter darkness till you came and rescued me. I was bound by all my sin when your love coming set me free. Now my soul can sing a new song. Now my heart has found a home. Now your grace is always with me, and I'll never be alone. Come thou fount, come thou King, come
thy goodness like a feather, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel thee. Prone to leave the God I love. Is my heart, Lord, take and seal it for thy cause above. Come thou King, come thou precious Prince of Peace. Hear your bride, to you we sing. Come thou Fount of all blessings. Come thou Fount, come thou King, come thou precious Prince of Peace. Hear your bride, to you we sing. Come thou Fount of all blessings. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Mari kita sembah Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua pertenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari kita bersama-sama umat Tuhan bersama Dia. Bersamamu Bapa kami lewati, ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberi yang terbaik, membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti Tuhan dalam kehidupan kami. Buat berkat-berkat Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang begitu besar Tuhan yang kami boleh rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan biar kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan berkati. Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, kami memberi Tuhan untuk Engkau Tuhan. Dan apa yang kami beri Tuhan, biar kiranya Tuhan itu boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Jemaat GBI Family Life Center yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Puji syukur kita bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Mari kita dengarkan suara Tuhan yang Tuhan akan sampaikan bagi kita setelah kita bisa memuji memuliakan Tuhan lewat puji-pujian yang telah dibawakan oleh Departemen Musik dan Pujian GBI Family Life Center. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan, untuk kasih setia, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, namun kami selalu Engkau tuntun dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami percaya bahwa Engkau pun akan menuntun kami Tuhan dalam firman yang Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk hamba bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan. Dan urapi setiap umat-Mu Tuhan, buka hati mereka, buka telinga mereka, pikiran mereka, agar mereka bisa mendengar apa yang Kau sampaikan Tuhan. Dan bila firman ini Tuhan, bukan hanya kami dengar, kami mengerti, namun bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan beracaralah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat ke-24. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku,
dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Tuhan, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini Mazmur Daud menyampaikan bahwa Tuhan amat sangat mengenal dirinya. Tuhan amat sangat tahu akan diri Daud. Segala pikiran Daud, segala rencana Daud, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan sangat mengenal dia. Namun kalau kita lihat di ayat ke-23-24, Daud minta kepada Tuhan, ujilah aku. Daud minta kepada Tuhan supaya Tuhan membawa Daud mengerti apa yang ada di dalam isi hatinya. Apa yang ada di dalam isi hati Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, Tuhan sangat mengenal kita. Namun yang sering kali terjadi adalah kita tidak sadar atau kita tidak mengerti hati kita. Apakah hati kita telah serong, sehingga hati kita sudah mendukakan Tuhan? Kita kadang-kadang tidak mengerti atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Daud di sini datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, telitilah hatiku Tuhan, dan tunjukkan kepadaku apa sebenarnya isi hatiku. Apakah aku mengasihi Engkau Tuhan? Apakah jalan-jalanku telah serong atau tidak Tuhan? Tunjukkan kepadaku. Ini adalah satu doa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat judul perikopnya, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi Daud berdoa, yang didoakan oleh Daud bukan hanya meminta sesuatu, yang didoakan oleh Daud bukan hanya segala permohonan-permohonan dia, tapi yang didoakan oleh Daud adalah Tuhan, tunjukkanlah hatiku Tuhan. Tunjukkanlah isi hatiku. Apakah hatiku berkenan di hadapan Tuhan? Sebelum kita masuk pada ayat 23 dan 24 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat di ayat-ayat sebelumnya betapa Tuhan itu mengenal kita. Tuhan tahu akan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan dalam ayat 1, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Tuhan amat sangat mengenal kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di sini dikatakan pikiran kita pun sudah diketahui oleh Tuhan. Tidak ada rencana kita yang Tuhan tidak tahu. Tuhan sangat tahu, Tuhan sangat kenal. Dia kenal hati kita. Dia kenal siapa kita lebih daripada orang tua kita mengenal kita atau keluarga kita mengenal kita. Tuhan lebih mengenal kita. Dikatakan di sini,
bahwa di ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita membuat keputusan, sebelum kita mengucapkan hal-hal yang ada di dalam hati kita, dikatakan sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dia tahu isi hati kita. Yang menjadi dasar kita mengucapkan sesuatu, dia udah tahu. Kalau Anton nanti akan mengucapkan apa, dia sudah tahu. Dan tidak ada satupun yang mengagetkan bagi dia, bagi Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sudah tidak ada sesuatu pun yang mengagetkan bagi Tuhan. Kita sering terkaget-kaget Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkejut dengan suasana dengan keadaan yang cepat berubah. Kita semua terkejut dengan pandemi ini. Tidak ada satu orang pun yang saya percaya memprediksinya. Kita semua terkejut dengan bisnis kita yang tidak berjalan sebagaimana mestinya tiba-tiba. Kita semua terkejut dengan perubahan keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita. Kita sering terkejut akan kesehatan kita yang mungkin berubah menjadi memburuk dan lain sebagainya. Tapi bagi Tuhan tidak ada satu hal pun yang membuat dia terkejut. Tuhan sudah tahu semua apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, apa yang akan terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mengejutkan. Dan dengan keadaan demikian, kita bisa datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita yang terkejut, kita yang sering terkaget-kaget dalam kehidupan kita, kecewa dan lain sebagainya. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan tahu segala sesuatu. Dan Tuhan, kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga apabila Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam masa situasi sulit yang membuat kita terkejut, datanglah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendapatkan kekuatan dan akan semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan dalam situasi-situasi sulit. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, kelegaan bagi kita. Di sini dikatakan, terlalu ayat ke-5, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Wow, Tuhan dari belakang dan dari depan mengurung kita dan menaruh tangannya ke atas kita. Saya melihat ini sebagai Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memprotek kita, melindungi kita, dan Tuhan memberkati kita dalam situasi apapun. Saya percaya Tuhan kita ingin kita terus di dalam Dia, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan rancangkan bagi kita. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan artinya kita selalu hidup dalam keadaan yang tenang, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak. Tapi satu hal, berkat Tuhan akan membuat kita bisa melalui segala sesuatu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu harus ingat, Bapak Ibu harus tahu bahwa tangan Tuhan ada di atas Bapak Ibu Saudara sekalian. To bless you, to bless us, to bless me. Untuk memberkati kita sehingga apapun masalahnya, kita ada di dalam berkat Tuhan. Tuhan tidak mengutuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada di dalam berkat Tuhan. Tangan Tuhan selalu tercurah memberkati kita. Dan berkat Tuhan itu akan membuat kita semakin bertumbuh. Berkat Tuhan itu yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita untuk apa? Untuk kita semakin mengenal Tuhan. Untuk kita semakin baik. Untuk hidup kita semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Itulah berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya berkat-berkat materi, bukan hanya hidup nyaman dan lain sebagainya, tapi berkat Tuhan itu Bapak Ibu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dipilihnya dari semula. Ayat ke-7 dikatakan, ayat ke-6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bagi Daud, kejadian-kejadian yang dia alami, yang menimpa dia, naik turunnya, pasang surut kehidupan dia, dan Tuhan selalu memberkati dia dengan cara-cara Tuhan. Tuhan selalu melindungi Daud dengan cara-cara Tuhan. Di sini Daud dengan rendah hati mengatakan, waduh, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Daud tidak mengerti, sama seperti kita sering tidak mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kecewa terhadap keadaan, kita kecewa terhadap situasi, kita marah mungkin. Sering kita tidak mengerti, tapi yang Bapak Ibu harus tahu
adalah bahwa Tuhan merancangkan kebaikan. Daud tidak tahu, aku gak tahu, tidak sanggup aku mencapainya. Terlalu tinggi hikmat Tuhan Bapak Ibu, terlalu tinggi. Kita tidak mengerti. Tapi yang harus ada di dalam hati kita, meskipun kita tidak mengerti, tapi percaya. Amin Bapak Ibu. Percaya. Sebagaimana Abraham percaya. Meskipun dia dan Sarah sudah berumur lanjut, dia tidak mengerti bagaimana caranya dia akan memiliki anak, tapi dia percaya. Itulah hidup sebagai orang Kristen. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, percayalah bahwa Tuhan memberkati. Tuhan tidak mengutukmu. Tuhan tidak merancangkan kegagalan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Dalam segala kejadian yang terjadi dalam kehidupanmu, Dia ingin membawa engkau semakin serupa dengan Kristus. Dan dikatakan di ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauh dari roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat ke-7, kemana aku dapat pergi menjauh dari roh-Mu? Sering kita pergi menjauh dari Tuhan. Mungkin kita sering dalam hidup ini kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak mau beribadah. Kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Karena kita mungkin tidak mau diatur oleh Tuhan. Menjauh dari roh-Mu. Lari dari hadapan-Mu. Banyak orang yang pada saat mengalami masalah lari dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa jauh pun Anda lari dari Tuhan, di situ ada Tuhan. Di situ ada Tuhan. Lalu untuk apa ada Tuhan di situ? Karena Dia mengasihimu dan Dia ingin membawamu kembali kepadanya. Tapi Dia sabar. Tuhan tidak memaksa kita untuk kembali. Jika Anda sudah menjauh dari Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk kembali. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi Dia sabar. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa kesabaran Tuhan itu memang Tuhan tunjukkan supaya kita bertobat. Mari kita lihat dalam Roma 2 ayat 4. Kenapa Tuhan begitu sabar dengan kita? Kenapa Tuhan sepertinya tanda kutip membiarkan orang-orang berdosa? Kenapa Tuhan tidak segera memaksa orang-orang tersebut untuk bertobat? Kita lihat, Dia sabar Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang Dia sabar. Dia sungguh sabar, tidak seperti kita, Dia sabar. Lalu kenapa Dia sabar? Karena dalam Roma 2 ayat 4 dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Sabar. Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Dia sabar. Tapi Dia ada di sana. Pada saat kita menjauh dari Tuhan, Bapak Ibu menjauh dari Tuhan, lari dari hadapan Tuhan, kecewa terhadap Tuhan mungkin. Tapi Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada di sana. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Ayat ke-8. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Kenapa Dia ada di sana? Karena Dia ingin supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang di dalamnya penuh dengan transformasi, perubahan hidup seseorang. Alkitab ini Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan. Bukan Tuhan berikan bagi kita supaya hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Dalam arti menjadi lebih baik sebagai manusia di dunia ini, lebih baik dibandingkan orang-orang lain, lebih kaya, lebih makmur, lebih punya etika, lebih sopan. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan ini Alkitab diberikan kepada kita supaya hidup kita mengalami transformasi dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang betul-betul baru. Bukan cuma jadi orang yang lebih baik, tapi hidup yang betul-betul baru. Sehingga terlihat berbeda antara dulu sebelum terima Tuhan dengan sekarang setelah terima Tuhan. Transformasi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Sehingga Tuhan selalu merindukan ada pertobatan bagi setiap orang, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Itu yang Tuhan rindukan. Saya percaya dalam situasi seperti saat ini, di mana banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal, tapi saya percaya bahwasanya yang terjadi bukannya pemakaman massal, namun yang terjadi adalah pertobatan massal. Semua orang bertobat, datang kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka mengapa pandemi ini tidak cepat berlalu? Karena Tuhan masih sabar menunggu kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu berapa lama pandemi ini terjadi. Tapi marilah kita gunakan kesempatan ini. Kita tahu ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin kita datang kepadanya. Manusia datang kepadanya. Dunia sudah sangat jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat jahat. Tapi Tuhan tidak menginginkan bahwasanya umatnya binasa. Kita harus kembali datang kepada Tuhan di masa-masa seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita rendahkan hati kita, datang kepada Tuhan, bertobat. Maka saya percaya bahwasanya Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Ayat 11 dikatakan, "Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan seperti terang." Tuhan tahu keadaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun kita di tengah kegelapan, jika ada Tuhan, maka kita tetap bisa melihat di tengah kegelapan. Kita tidak tersandung. Katakanlah situasi saat ini adalah di tengah kegelapan. Bapak Ibu mungkin berada di dalam lembah kekelaman. Tapi jika ada Tuhan di situ, maka kegelapan tersebut tidak akan menguasai Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tetap bisa melihat terang, tetap akan bisa berjalan dengan mantap dalam kehidupan ini karena ada Tuhan yang selalu menuntun langkah kita. Dan ayat ke-13 dikatakan, "Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku." Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangat mengenal Daud dan juga Tuhan sangat mengenal kita. Bahkan di sini dikatakan Tuhan yang membentuk Daud, menenun Bapak Ibu, menenun. Jadi Tuhan membentuk Daud dan membentuk Bapak Ibu Saudara sekalian itu dengan cara menenun. Artinya apa? Dengan hati. Tuhan menciptakan kita unik. Tuhan menciptakan kita spesial. Menenun, tidak ada orang yang menenun secara secara massal. Dia menenun, hasilnya produknya adalah produk massal. Orang pada saat menenun pasti akan melakukan yang terbaik satu-satu dan hasilnya istimewa. Tailor-made, buatan langsung dari Tuhan, bukan mesin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat mobil, kendaraan dan sebagainya, itu diciptakan secara massal. Tapi kalau kita ditenun oleh Tuhan, buatan langsung dari Tuhan, dengan tangan Tuhan. Jadi kita spesial, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dikasihi Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sangat mengasihi kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, namun karena Tuhan mengasihi kita. Dia menenun kita, Dia mengenal kita bahkan sebelum kita belum lahir. Masih di dalam kandungan ibuku, Tuhan sudah mengenal kita. Dan Tuhan sudah mengerti jalan-jalan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah Tuhan kita. Ayat ke-14, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Jadi hari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi saat ini, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Tuhan sudah tahu dan still Tuhan katakan, "I love you, aku mengasihi engkau. Aku merancangkan yang baik." Tuhan itu ada di dalam masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada di dalam masa depan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu, keluarga, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan ada di sana. Dan Tuhan masih mengasihi kita di sana. Jadi luar biasa Tuhan kita. Dia mengenal kita, Dia mengasihi kita, Dia menganggap kita sangat berharga.
bahkan diberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, karena dia menganggap kita sangat berharga. Dan dikatakan di sini dalam ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Sulit, pikiran Allah itu sulit untuk dimengerti, jalan-jalan Allah itu sulit untuk dimengerti. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang harus kita lakukan pada saat kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang ada di dalam hati kita kalau kita nggak mengerti kenapa ada situasi seperti ini. Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jika kita berada dalam situasi, dalam keadaan yang kita tidak mengerti, mengecewakan, tidak sesuai dengan rencana kita, seringkali kita dengan kesombongan kita, dengan hikmat kita yang sangat terbatas itu, kita berusaha melakukan sesuatu rancangan yang menurut kita terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaanmu, dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kau rindukan, apa yang kau doakan, bahkan apa yang kau cita-citakan, hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti apa yang kau harapkan. Satu hal, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya. Kenapa percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu engkau, Tuhan mengenal engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan ada di dalam masa depan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Stop rencana-rencana kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Stop strategi kita. Stop agenda kita, tapi kita ikuti agenda Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa. Saya mengikuti Tuhan dari tahun 2012 dalam arti sebelumnya saya bekerja sebagai profesional. Dan saya tahu itu juga melayani Tuhan sebagai profesional. Namun Tuhan memanggil saya untuk melayani penuh waktu. Sejak tahun 2012, saya melepaskan agenda saya. Cita-cita saya bukan hanya cita-cita saya, tapi cita-cita istri saya. Sebagai profesional yang berhasil. Sebagai profesional yang seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya. Dan saya rancang, saya bangun dari masa muda. Tapi Tuhan meminta yang lain. Tuhan meminta saya melayani Dia sepenuh waktu. Dan 2012 adalah masa yang sukar. Paling sukar tentu saja bagi istri saya lebih sukar, karena Tuhan memanggil saya. Dan istri saya mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya. Tentu saya perlu persetujuan istri saya. Tapi saat itu, meskipun saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, karena memang Tuhan tidak pernah menyampaikan secara detail, kamu nanti ini, sehingga saya mau ikut melayani Tuhan secara penuh waktu. Tuhan tidak pernah memberitahu apa rancangannya. Sehingga saya datang kepada Bapak Gembala dan Bapak Gembala menyetujui, tentunya beliau juga berdoa sebelum konfirmasi dan lain sebagainya. Tapi saya melihat sejak saya mengikut Tuhan melayani penuh waktu, di situ Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Rencana yang sama sekali tidak pernah terpikir dalam pikiran saya. Kehidupan kami sekeluarga dibawa Tuhan ke dalam keadaan yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan satu hal yang pasti, rencana Tuhan itu jauh lebih baik, lebih indah, lebih mulia, lebih berharga dibandingkan rencana saya, dibandingkan cita-cita saya sebelumnya. Dan sekarang saya melihat betapa pemeliharaan perlindungan Tuhan bagi keluarga kami. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hal ini bukan hanya spesial buat saya, istri saya, keluarga saya. Rencana Tuhan, agenda Tuhan, itu juga terjadi bagi keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk ikut agendanya, rencananya dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari kita, jika rencana kita gagal, mungkin ini saatnya untuk Anda datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati Tuhan.
Buat aku mengerti rancangan-Mu dan aku mau berserah penuh ikut rancangan Tuhan. Saya pastikan bahwasanya rancangan Tuhan itu lebih baik dibandingkan rancangan kita. Dibandingkan rencana kita yang terhebat sekalipun. Rancangan Tuhan lebih baik. Mari kita sebagai jemaat di komunitas Patmos Family Life Center, mari kita bersama-sama hidup di dalam satu komunitas untuk mengalami Tuhan, hidup di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berubah. Mari kita di dalam komunitas sama-sama membangun, sama-sama mendorong satu dengan yang lain, memberi teladan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, sama-sama mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwasanya hidup kita akan menjadi berkat, hidup komunitas kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita mengalami Tuhan, mengalami transformasi perubahan hidup, benar-benar perubahan hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita lihat di sini, saya akan teruskan Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan, Bapak Ibu. Bergantung, bersandar kepada Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita yang mungkin sudah bengkok tanpa kita sadar. Dia akan bawa kita kembali pada track yang benar, pada jalur yang benar, pada jalurnya Tuhan. Anda diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi orang hebat, luar biasa, dan lain sebagainya. Tapi Anda diciptakan Tuhan dalam hidup ini untuk menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Dan Anda diciptakan Tuhan supaya orang melihat kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Dan orang akan bertemu dengan Tuhan. Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ke dalam keadaan lemah, letih, lesu, berbeban berat. Ada dalam keadaan terjatuh, tergeletak. Tapi di sini dikatakan bahwasanya apa yang akan menyegarkan tulang-tulang kita, menyembuhkan tubuh kita, membuat kita bisa bangkit. Ayat 7 jelas. Kalau kita takut kepada Tuhan, artinya hormat kepada Tuhan, dan kita menjauhi kejahatan, maka itulah yang akan menyegarkan tulang-tulang kita, akan menyembuhkan tubuh kita. Mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian terus kita hormat, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Hiduplah dalam jalan-jalan yang benar, jauh dari kejahatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kotorkan tangan kita dengan kejahatan. Jangan kotorkan tangan kita dengan uang-uang hasil kejahatan. Jauhilah kejahatan. Maka hidup Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi berkat bagi keluarga. Akan menjadi berkat bagi orang lain, dan yang pasti akan memenuhi setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan di dalam ayat 18, jika aku mau menghitungnya itu lebih daripada pasir. Apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau. Lalu ayat 19, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau, yang melawan engkau dengan sia-sia, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang yang bangkit melawan engkau. Ayat 22, aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Daud begitu benci terhadap orang-orang fasik. Daud bisa menunjukkan kejelekan, kelemahan, dan keburukan orang-orang fasik karena mereka melawan Tuhan. Mereka melawan Tuhan, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka mengolok-olok Tuhan sehingga hati Daud membenci mereka. Namun luar biasa Bapak Ibu, pada saat Daud bisa melihat kesalahan orang lain, ketidakbenaran orang lain, Daud seorang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia segera melihat kepada dirinya. Ayat ke-23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntutlah aku di jalan yang kekal. Dia segera melihat, aku bisa melihat kesalahan orang. Aku bisa melihat keburukan orang. Tapi bagaimana dengan hatiku ya? Jangan-jangan hatiku juga gak benar di hadapan Tuhan.
Daud minta kepada Tuhan supaya Tuhan melihat dan menunjukkan kepada Daud bagaimana isi hatinya. Apakah dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah doa yang harusnya kita terus minta kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan hatiku padaku Tuhan. Karena kita tidak bisa melihat hati kita, Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita tidak mengetahui hati kita, kecuali kalau kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita mengerti isi hati kita. Doa yang membuat kita mengerti isi hati kita. Komunitas rohani, saudara seiman yang akan membuat kita mengerti isi hati kita. Keluarga yang akan membuat kita mengerti isi hati kita. Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mereveal, membuat kita mengerti apa yang sebetulnya ada di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan inilah yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hati kita, Bapak Ibu. Hati kita. Karena Tuhan tidak melihat performance. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat orang. Tapi Tuhan melihat hati. Ukuran Tuhan adalah hati. Dokter sering menyarankan kita untuk melakukan medical check-up, Bapak Ibu. Apa itu medical check-up ya? Itu pemeriksaan kesehatan untuk melihat apakah kesehatan kita baik, apakah kolesterol kita baik, asam urat kita baik, dan lain sebagainya. Itu medical check-up. Namun banyak orang yang takut. Ya, dulu waktu saya bekerja, sebetulnya kita dapat jatah medical check-up. Karyawan dapat jatah untuk medical check-up dari perusahaan, tapi ternyata banyak karyawan yang takut untuk medical check-up. Karena apa? Nanti ketahuan penyakitnya. Nanti ketahuan penyakitnya malah jadi khawatir, katanya seperti itu. Tapi di sini Daud minta Tuhan selidiki, ya, supaya ia tahu masalahnya, supaya jika hatinya serong, Tuhan, aku tidak semakin menjauh daripada Tuhan. Tuhan setia terhadap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi yang sering tidak setia adalah kita. Dan kalau kita lihat tadi, dokter menyarankan medical check-up. Kalau kita memang tidak mau medical check-up, pada akhirnya penyakit ini menumpuk di dalam kita. Kita tidak tahu apa kondisinya, dan suatu saat bisa sudden death, meninggal tiba-tiba. Semakin parah. Tapi Daud minta kepada Tuhan, tunjukkan Tuhan apa isi hatiku. Dan Daud tahu, Tuhan itu kenal sekali isi hatinya. Tuhan itu tahu sekali siapa Daud. Tuhan kenal. Karena Tuhan dikatakan sudah membentuk kita semenjak kita di dalam kandungan ibu kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa isi hati kita sebetulnya? Dalam beberapa minggu ini Pak Gembala menyampaikan tentang kita harus terus dirubah Tuhan. Hati kita harus terus kita relakan dirubah Tuhan. Dalam situasi seperti ini saya juga percaya bahwa Tuhan sedang membentuk hati kita menjadi lebih murni, hati kita lebih baik di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan banyak pelayanan, kita melakukan banyak hal-hal religius, tapi sebetulnya hati kita masih hati yang lama. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kegiatan keagamaan kita tidak menjamin hati kita itu masih udah hati yang betul, udah hati yang bersih, Bapak Ibu, udah hati yang murni, tidak menjamin. Kalau kita lihat dalam Matius 19 ayat 16-26 tentang orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini pada saat itu dipandang orang sebagai orang yang sangat religius, baik hati, murah hati, suka memberi. Lalu orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan. Guru, dia datang. Apalagi yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal, kata anak muda yang kaya ini. Dalam Matius 16 ayat 26. Lalu kata Yesus, ya lakukan 10 perintah Allah, lakukan perintah-perintah Allah. Lalu kata anak muda ini dikatakan, aku sudah melakukan semua itu. Aku sudah tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayahku dan ibuku. Sudah semuanya pokoknya Tuhan. Sudah semuanya aku lakukan Tuhan. Kata anak muda itu. Lalu aku bisa masuk dalam kehidupan kekal. Tapi kata Tuhan, Tuhan yang melihat hati. Bagi orang-orang, anak muda ini sungguh luar biasa top. Karena dia sudah melakukan semuanya. Mungkin doanya satu hari bisa beberapa jam gitu kan. Sehari bisa memuji menyembah Tuhan beberapa jam. Baca firman Tuhan satu hari bisa 5 pasal mungkin. Bisa memberi uangnya dikasih semua buat semua orang. Tapi kata Tuhan itu semua gak ada artinya kalau tanpa kasih. Apa itu kasih? Kasih itu di dalam hati Bapak Ibu.
Di sini dikatakan kepada orang muda ini, Tuhan katakan apa? Kalau kamu hendak sempurna, jualah segala milikmu. Orang muda ini terkejut. Hah? Saya kan sudah melakukan semuanya. Kenapa saya sekarang mesti menjual semua milik saya baru saya bisa mengikut Tuhan? Karena Tuhan melihat hati anak muda ini. Kamu sudah melakukan semuanya. Tapi itu dilakukan bukan berdasarkan hatimu. Bukan berdasarkan hati yang sudah diubahkan Tuhan. Tapi kamu melakukan semuanya karena ingin melakukan perintah-perintah keagamaan. Dan kau ingin dipandang baik oleh orang lain. Tapi Tuhan melihat hatinya. Dan Tuhan tahu hatimu ini masih terikat pada uang. Dan anak muda ini mengatakan, aku gak bisa mengikut Tuhan. Karena hatiku masih melekat pada uang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita sebagai orang percaya, setelah kita mengalami lahir baru, kita harus terus disempurnakan. Dibentuk hati kita lewat peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan. Lewat tragedi-tragedi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan sudah membentuk hati kita. Membentuk hati kita menjadi semakin baik, semakin manis. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Katakan ampunilah musuh-musuh kita. Kita bisa lakukan di dalam hati, karena hati yang sudah terus diperbaharui Tuhan. Hati yang terus diperbaharui Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Thomas Keating ya, dalam sebuah buku yang sangat klasik berjudul Invitation to Love. Di sini Thomas Keating menggambarkan ada seorang pemabuk. Seorang pemabuk yang dia bukan hanya mabuk, tapi dia di dalam kemabukannya dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia bisa minum berapa banyak botol anggur, namun dia tidak mabuk. Jadi dia kalau mabuk bersama-sama dengan teman-temannya sudah minum 5 botol anggur mabuk, kalau dia berusaha membuktikan aku 5 botol itu belum mabuk, aku 10 botol, seperti itu. Dan pada saat dia bisa melampaui teman-temannya dalam kemabukan dia, wah hatinya sangat bangga. Wah terima kasih, hebat, saya hebat. Lalu tiba-tiba orang ini dijamah Tuhan, orang ini bertobat, betul-betul bertobat. Orang ini bertobat, dan pada saat orang ini bertobat, dia ingin melakukan semua ajaran apa yang diajarkan di gereja dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu gereja mengajarkan, ayo kita puasa. Ya, pendeta mengatakan kita puasa seminggu, tapi dia tidak puasa seminggu, Bapak Ibu. Dia puasa 2 bulan. Kenapa dia puasa 2 bulan? Karena dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa lebih dibandingkan yang lain. Artinya apa? Dia memang bertobat, terima Tuhan Yesus. Tetapi hatinya masih sama. Hati yang dulu pada saat dia masih hidup di dalam kegelapan. Hatinya apa? Ingin selalu menunjukkan saya lebih dibandingkan yang lain. Prestasi-prestasi. Setelah dia hidup di dalam Tuhan, ternyata masih sama. Masih sama. Yang dirindukan adalah prestasi-prestasi. Berpuasa lebih-lebih. Kalau saya bisa berpuasa lebih dibandingkan orang lain, saya hebat. Artinya apa? Masih ada hati yang harus diproses Tuhan. Hatinya masih sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu kita semua tidak ada yang sempurna. Saya penuh kelemahan. Bapak Ibu penuh kelemahan. Tapi marilah kita seperti Daud. Kita seperti Daud datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, bahkan hatiku Tuhan. Kenapa Daud mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan? Dan Daud melekat kepada Tuhan karena hatinya lembut. Hatinya penuh dengan kerendahan hati. Dia mau dibentuk Tuhan. Mau dibentuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang baru untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi hati yang dibentuk Tuhan menjadi semakin baik, semakin murni, sehingga buah-buah yang dihasilkan dalam hati kita adalah buah-buah yang benar. Yohanes 15 mengatakan kita harus melekat pada pokok anggur, maka kita akan berbuah-buah banyak. Jadi buah-buah yang betul-betul buah-buah yang manis yang bisa dinikmati orang. Janganlah kita sebagai orang Kristen kita menampilkan buah-buah seperti perbuatan-perbuatan baik, namun itu adalah buah-buah palsu. Buah-buah yang tidak bisa dimakan. Memang susah membedakan antara buah-buah yang asli dan buah-buah yang palsu di dalam dunia ini. Dan kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain, Bapak Ibu. Wah, buahmu palsu, buahmu asli. Tidak berhak. Karena hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Sehingga buah yang kita hasilkan pun Tuhan tahu itu buah yang asli atau tidak.
Sehingga pada saat ada pertanyaan kenapa gereja belum bisa menghasilkan transformasi bagi bangsa dan masyarakat. Karena mungkin masih ada buah-buah di dalam kita sebagai umat Tuhan. Itu buah-buah yang kita berusaha upayakan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi bukan buah-buah hasil dari pertobatan, tapi performance, berdoa lebih banyak, menginjil lebih banyak, dan lain sebagai performance. Marilah kita betul-betul menghasilkan buah-buah yang asli, maka buah-buah itu akan bisa menjangkau orang. Buah-buah itu akan dinikmati oleh orang. Dan buah-buah itu adalah hasil dari hati kita yang kita dengan rendah hati minta terus diubahkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, maka kita sebagai orang Kristen, kita bisa memberikan dampak bagi orang lain. The Bible is about transformation, total transformation. Alkitab adalah tentang perubahan hidup yang benar-benar berubah di dalam Tuhan. Mari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa-masa seperti ini, mari kita tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh minta Tuhan, aku mau hatiku diubahkan Tuhan lebih lagi. Aku mau hidupku jadi berkat bagi orang lain. Di saat-saat yang sudah sangat dekat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita cek hati kita masing-masing. Mari kita cek hati kita masing-masing. Peringatan Tuhan begitu terdengar begitu jelas saat-saat ini. Mari kita cek hati kita masing-masing. Waktunya sudah sangat dekat. Dan mari kita minta Tuhan untuk terus menuntun kita di jalan yang kekal. Seperti dikatakan ayat ke-24. Mazmur 139 ayat ke-24. Lihatlah, apakah jalanku sero, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Tuhan menunjukkan kepada kita, jika memang jalan kita ada yang tidak tepat, ada yang tidak benar, hati kita ada yang perlu diperbaharui. Tuhan tunjukkan kepada kita, dan kita mau dituntun Tuhan untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan bagi kami. Hamba selesai berbicara Tuhan, hamba terbatas. Namun Roh Kudus, Engkau yang mampu menjangkau hati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang jamah setiap hati umat-Mu Tuhan. Buat mereka mengerti betapa Engkau mengasihi mereka Tuhan. Dan Engkau menginginkan hati mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Kami rindu menjadi semakin seperti Kristus Tuhan. Dan kami rindu juga memiliki hati yang seperti Daud yang rendah hati Tuhan. Yang mau terus dibentuk oleh Tuhan. Kami mau Tuhan melekat kepada Tuhan, pokok anggur yang benar Tuhan. Kami mau berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Yang pertama terutama bagi keluarga kami. Supaya buah-buah kami betul-betul bisa dirasakan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangan-Mu dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang Engkau yang saat ini dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hati mereka percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Bahwa Engkau bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahwa bilur darah-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Sehingga saat ini hamba berdoa Tuhan, nyatakan mukjizat kesembuhan bagi mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami tolak setiap intimidasi iblis, setiap pikiran-pikiran yang mendakwa yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan pada mereka damai sejahtera, sukacita. Dan biarlah mereka hari ini mendapat firman Tuhan dan mereka terima dengan hati yang penuh sukacita. Karena Tuhan sudah melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajahnya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan beri damai. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan, berkat surgawi seutuhnya. Sekali lagi saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan sudah memberkati kami. Dan tiba saatnya Tuhan menyampaikan berkat untuk kami dan kami siap menerimanya. Kiranya berkat Tuhan itu akan memenuhi seluruh isi rumah tangga kami. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang menyertaimu, Tuhanlah yang melindungimu, Tuhan yang memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Pastikanlah hidupmu dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Seisi hatimu, seluruh isi hatimu, seluruh ruangan, seluruh keluargamu, seisi rumahmu dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa, pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang diberkati dalam nama Yesus kita bersama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.